Mari kita mulai. Halo semuanya. Halo. Masih minum belum? Balik ke channel kita, Tulis Jurnal, dan gue Daniel. Gua Minta. Dan hari ini kita mau bahas soal review paper. Ya. Itu sesuatu sangat paper yang menurut gue powerful, dan gue sebenarnya punya mimpi untuk nulis paper. Dan lu punya pengalaman satu nulis paper ya? Ya. Apa judulnya, topiknya? Seputar apa? Ya. Publish juga tuh. Ya, kebetulan itu juga agak penuh drama sih. Akhirnya bisa publish karena setelah ditolak 2 kali apa 3 kali gitu ditolak. Akhirnya publish. Tentang apa tuh? Tentang topik gua sih tentang solar envelopes, tentang computational metode computational gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam nih, kenapa paling pertanyaan pertama dari gua, kenapa lu ide dari mana tuh datang nulis paper tuh, nulis review paper tuh? Dari lu atau dari supervisor lu atau apa gitu? Oh ya, ya, ya ada sedikit personal story-nya sih. Dari gua, yang pertama sih gua nggak menyangka kalau ternyata nulis paper itu seberat itu gitu loh. Nulis review paper. Nulis review paper tuh seberat itu. Oke. Dan membutuhkan waktu selama itu, at least di gua. Yang kedua adalah karena waktu itu gua habis ujian Gonogo tahun pertama. Oke. Jadi ujian proposal, kalau di Delft ada yang namanya ujian proposal tahun pertama. Dan itu gua punya banyak material ceritanya. Gue punya banyak. Oke. Karena di tahun pertama kita harus banyak baca paper. Banyak gitu ya? baca paper, merangkum Ya. apa segala macam. Benar. Terus gue mikir kemudian, lah kalau material gue ini gue nggak Pakai itu. gue jadikan ya udah begitu aja. Ya. Sayang. Jadi kenapa gue nggak coba aja untuk sekalian lah gitu nulis review paper. Akhirnya gue terusin. Oke. Nulis waktu itu systematic review akhirnya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin ada yang bertanya review paper itu apa? Ya. Jadi langsung aja, review paper itu apa sih sebenarnya? Nah, review paper itu sebenarnya banyak ya, sebelumnya banyak orang mungkin yang mengira kalau review paper itu hanya merangkum ya. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu menurut gua. Jadi review paper itu yang pertama pasti merangkum, tapi harus ditambah dengan analisis, yang kedua dengan sintesis. Jadi gabungan dari ketiga itu bisa membuahkan yang namanya knowledge gap dan future direction. Jadi kita bisa tahu apa nih yang missing atau apa nih yang nggak ada di reference yang sekarang. Apa riset sekarang ya? Ya kelemahan dari riset sekarang. Dan itu bisa membawa kita ke hal-hal atau fitur-fitur yang mungkin bisa potensial untuk kita gali. Oke. Dan juga berisi kritik terhadap riset-riset yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin mereka lemah di sini, jadi lu harus mengimprove di depan seperti apa kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau gue bisa merangkum review paper itu rangkuman atau summary plus analisa yang lu lakukan ya. Jadi nggak cuma rangkuman tapi ada analisa tadi. Dan dari analisa itu keluarlah knowledge gap-nya apa, future direction-nya terhadap topik di bidang tersebut itu apa. Gitu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, siapalah yang bisa buat, yang berhak dalam tanda kutip berhak membuat review paper? Gitu. Pada dasarnya semua orang bisa menulis paper, even peneliti pemula kayak kita itu bisa, silahkan aja. Cuman ada beberapa yang sepengetahuan gua, ada beberapa jurnal mesti dicek lagi. Ada beberapa jurnal yang mensyaratkan kalau kita mau publish review paper di situ, kita harus nulis biografi kita, pengalaman kita sudah publikasi di mana aja, dan itu harus kirim email dulu ke chief editornya, editor in chiefnya. Menarik. Setelah kita mau nulis review tentang apa, setelah dia menerima itu, setelah dia nah baru kita bisa submit di sistemnya. Jadi kayaknya sih dia pengen, karena review paper agak dalam tanda kutip agak berat ya, kayaknya dia pengen tahu kredibilitas si autornya ini, dia benar-benar mumpuni untuk di bidang itu atau enggak, kayak gitu loh. Ya.
Sebenarnya ya itu logis ya, karena kan nggak mungkin lu nggak ahli di bidang itu kemudian lu menulis review paper, ya dipertanyakan juga mungkin analisa lu segala macam. Tapi gue teringat satu hal nih di gue pernah ngobrol sama teman gue dari Cina ya, gue teringat satu hal. Kalau gue nggak salah mereka tuh entah PhD kayaknya mereka wajib nulis review paper setahu gue. Jadi antara wajib atau nggak wajib tapi mereka diarahkan sih. Dan beberapa teman gue di sini memang di departemen gue itu paper pertama mereka banyak dari mereka yang nulis review paper, karena kan tadi dari sama seperti lu lah, hasil dari membaca sama beberapa bulan itu kan ya dibuat jadi review paper. Tapi yang jelas kan pasti ada nama profesor mereka di belakangnya, jadi kan kuat lah dia kredibilitasnya. Nah hal yang lainnya adalah kita pernah sempat singgung di video soal impact factor kalau review paper itu mudah sekali disitasi orang, besar sekali peluang disitasi orang. Nah menurut lo gimana tuh kayak gitu? Mungkin lo bisa kasih. Iya. Sepakat sih, karena seperti yang tadi kita bahas, kalau review paper itu kan isinya banyak existing literatur ya, yang up to date. Jadi ketika kita misalnya nge-search satu keyword, nah misalnya keyword A gitu, jadi biasanya itu pasti mau nggak mau ketemu sama itu, akan lari muaranya tuh ke situ, ke review paper itu ya. Karena di situ udah jelas banget secara eksplisit, jadi kita bisa nemuin banyak banget di situ. Kayak ya udah sampai kelemahan riset yang sekarang, dan kemudian teorinya apa, dan aspek-aspek yang potensial untuk dikaji di studi selanjutnya. Iya benar. Dan banyak juga jurnal, ada jurnal-jurnal khusus yang khusus menerbitkan review paper gitu ya. Ada. Dan itu impact factor memang tinggi-tinggi rata-rata ya. Rata-rata tinggi-tinggi. Dan ya kebetulan gue pernah publish di situ. Di mana? Yang itu Renewable Sustainable Energy Reviews. Oh itu paper lu review? Enggak, tapi itu jurnalnya review. Tapi kenapa bisa masuk situ? Karena dia punya slot sekitar 10% untuk original research. Oke. Jadi 90%-nya review paper, original research-nya 10%. Dan kebetulan tembus waktu itu. Dan itu paling tinggi sih impact factor-nya sejauh ini di paper gua. Jadi ya ini untuk men-trigger teman-teman semua lah ya untuk bisa menulis review paper. Sebenarnya gue pribadi gue baru terpikir satu hal sih, sebenarnya gunanya review paper kalau lu terutama lu penulis pertama ya. Lu yang nyusun semuanya itu sebenarnya di satu sisi lu tidak cuma dalam tanda kutip supaya high index lu mungkin tinggi karena disitasi orang, tapi di satu sisi itu memberikan banyak benefit karena lu belajar banyak sebenarnya. Oh iya benar. Karena lu kan pertama lu baca banyak, mungkin dari sekian ratus paper jadi dikerucutkan lagi jadi sekian puluh paper. Kemudian kan lu baca dan gak cuma baca kan merangkum, tapi ada analisa yang lu kasih lagi. Jadi untuk pribadi tuh menurut gua sangat positif banget ya untuk karena sebenarnya tuh kita membedah. Kita membedah topik itu sebenarnya. Jadi nggak cuman topiknya, tapi mulai dari metodenya dia pakai resultnya dia apa, terus kita bandingin lagi tuh. Jadi kalau di gua kebetulan di kasus gue tuh ada comparative analysis, jadi antara satu metode sama yang lain, metode ini sama yang lain. Hasil dari analisisnya itu kita kelompokkan lagi, ini ke ini, terus kita bandingin lagi sama bandinginnya horizontal vertikal gitulah, jadi macam-macam. Jadi ya review paper memang agak kompleks dan wow banget lah. Gue suka banget. Gue punya cita-cita pengen nulis satu review paper sih, cuma belum ada waktunya untuk nulis laporan seperti. Tapi itu bagus banget. Nah paling kita masuk ke hal teknis paling. Jadi gimana cara dapat datanya tuh misalnya? Review paper. Tergantung nih, karena ada beberapa review paper yang dia review paper biasa kan. Jadi ya udah dia cuman by manual aja ngumpulin relevan paper dengan topiknya dia, habis itu ngumpulin 20-30 gitu kan, habis itu dianalisis berdasarkan itu. Tapi ada juga yang systematic review. Kalau yang systematic review ini agak lebih kompleks sedikit, karena kita mesti punya kriteria yang kita set dan database yang kita gunakan. Terus kita mesti kasih supporting argumen apa kenapa memilih itu, kenapa nggak yang ini, kayak gitu. Contohnya gimana? Contoh praktis. Misalnya di systematic review itu kita milih tiga jurnal database untuk mencari satu topik tertentu. Misalnya Web of Science, terus Scopus, terus Google Scholar misalnya. Nah,
Itu kita bisa dari situ, setiap dari jurnal database ini mereka punya fungsi-fungsi tersendiri ketika melakukan item selection. Nah, jadi kita perform tuh, yang pertama misalnya ketik A, terus kata kunci A, kata kunci B, kata kunci C. Nah, itu harus kita harus melakukan treatment yang sama terhadap 3 database ini, meskipun ya cara pencariannya tentu berbeda ya. Tapi sebelumnya kan kita udah punya kriteria tuh yang kita susun. Jadi kita punya keywordnya apa mungkin? Keywordnya apa, topiknya apa, bahasanya apa yang dipakai, katakan ya. Kayak gitu sih. Dan ada beberapa systematic review jurnal yang gue baca, dia bahkan jelas banget keywordnya tuh yang dipakai apa aja, dia tulis semuanya. Tapi ada juga yang nggak, ada juga yang nggak tulis. Lalu kemudian ada bahkan bagian khusus kan dari awal dia screeningnya ini dapat 1000 jurnal mungkin, kemudian dia screening lagi dapat sekian, jadi step by step sampai akhirnya total berapa paper lah yang dia include dari filternya tuh, jadi itu ada yang jelas. Jadi ada beberapa inilah yang jelas. Kalau teman-teman, mungkin saran gue, karena tiap jurnal punya format yang berbeda-beda kan ya untuk hal seperti itu. Mungkin kalau teman-teman berminat menulis review paper, ya sudah mikir dulu dari awal gue pengen publish di mana. Jadi saya sudah tahu pengen publish di situ, mungkin jadi kan bisa tahu lah yang diminta sama dia itu apa formatnya. Jadi mungkin harus ada gini, harus filternya sudah harus ditampilkan, keywordnya harus ditampilkan dan segala macam. Jadi itu perlu dipikirkan tersendiri kan ya. Penting tuh. Kebetulan di paper gue, di review paper gue tuh gue tampilin itu di supplementary material. Itu gue tampilin filter gue apa, gue pakai keyword apa, mulai dari dapatnya 10.000, terus jadi 5.000, terus jadi 300, jadi 100, akhirnya yang relevan berapa, itu gue tampilin, jadi bisa diikutin di situ. Nah, menarik adalah yang lu bilang tadi, teman-teman harus ngecek dulu jurnal apa yang mau ditampilkan untuk review paper. Nah, karena itu kejadian di gue waktu itu kan gue cuman ya udah pokoknya bikin review paper, jadi gue analisis sebanyak mungkin. Gue analisis saya terus nulis, tiba-tiba sempat nyampe waktu itu 13.000 kata. Nah, tiba-tiba habis itu gue nyari jurnal kan, wah ternyata jurnal yang gue mauin itu dia cuman paling banyak 10.000 atau 9.000. Berarti kan gue harus meng-cut 2.000. Nah, yang mana itu tuh susah banget karena isinya analisis, terus background apa segala macam. Nah, itulah makanya itu gue sendiri butuh dari awal tuh baru publish 2020 kemarin. Jadi sekitar 3 tahunan lah setelah ditolak juga sih 2-3 kali. Tapi yang jelas jumlah kata untuk review paper biasanya lebih banyak daripada original research. Jadi misalkan original research misalkan 8.000, review paper bisa 10.000 misalkan rata-rata ya. Mungkin tapi ada ya, tapi jelas lebih banyak daripada itu. Ya, itu bisa dicek ke jurnal masing-masing. Oh ya, satu hal lagi yang penting adalah dan ini gue juga dapat sih pas lagi ada course di graduate school itu, si lecturenya bilang ketika kita nulis paper, khususnya review paper, harus ada pertanyaan ini, why now? Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang kita menulis review paper ini? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak tahun depan aja kita mengerjakannya? Nah, itu pertanyaan sangat krusial dan itu harus super clearly di state di awal banget itu. Karena itu juga ya teknisnya sih itu berpengaruh nanti ke selection kriteria yang kita bikin. Karena misalnya kalau di Scopus atau di Web of Science kan kita bisa set tuh waktunya dari tahun 90 sampai sekarang, atau kita cuma membatasi 5 tahun atau 10 tahun aja. Itu juga persoalan timeline itu meter jadinya ketika review paper itu kriterianya seperti apa nih? Kayak gitu. Nah, biasanya sih persoalannya biasanya sih kalau gua jawabannya adalah karena topik itu emang lagi nge-trend sekarang, atau lagi inline misalnya sama sustainable goals-nya UN kayak gitu. Atau isu-isu yang lagi hot lah ya, isu-isu lagi hot kayak gitu. Dan lagi banyak dilirik, akhirnya sebelum kita masuk ke propose original research kita, nah kita nge-review dulu nih background study ini. Iya, dan sekaligus untuk mencari knowledge gap-nya juga apa? Iya, sekaligus mencari novelty yang belum ada lah. Potensial works yang belum dikerjakan.
Nah, itu di review paper itu. Ya. Oke. Kayak gitu sih. Jadi intinya kita tahu itu hot topik lah, baru kita mulai pikirkan mereview paper itu. Oke. Simple kalau gue bisa kasih contoh di gua nih, di kasus gua bilangnya gini. Kenapa sekarang adalah karena semua topik-topik yang berhubungan sama ini itu hanya membahas tentang technical. Jadi mereka cuma bahas tentang building komponen, technical, electricity, apa segala macam bangunan. Tapi belum ada yang membahas tentang bagaimana itu dikerjakan secara komputasional. Nah kayak gitu. Makanya itu jadi penting karena itu lebih ke abstract thinkingnya sih, kayak gitu. Dan gue mau terpikir satu hal sih. Tadi lu sempat singgung soal UN segala macam kan, Sustainable Development Goal. Jadi gue ada perhatikan satu tren sih di bidang gue gitu ya, terutama yang bagian review seperti ini. Biasanya nulis review itu pasti salah satu authornya itu ada profesor terkenal yang berafiliasi dalam tanda kutip berafiliasi somehow dengan lembaga-lembaga besar tadi. Jadi dia tahu agenda-agendanya itu apa, misalkan, dan dia ada di salah satu si autornya. Jadi misalkan gue kasih contoh kasus di tempat gue, mereka WHO misalkan lagi mau merevisi satu form misalkan kan, merevisi satu bukan peraturan, entah peraturan atau form kebijakan atau apapun, mereka lagi mau revisi. Kemudian karena tim ahlinya itu scientific expertnya lah ya. Scientific expertnya ini itu kan dari profesor terkenal itu kan. Nah mereka tahu ini lagi mau mau diperbaharui ini. Nah tapi kan langsung mereka kontak tuh bawahannya, asisten profesornya atau mahasiswanya. Oke nih, topik baru nih, kita buat review tentang ini. Jadi langsung lah. Jadi pas kebijakan itu keluar, review paper itu udah keluar. Jadi ya udah langsung lah semua lari ke situ kan, disitasi semua review paper itu. Jadi jadinya persoalan timeline jadi meter kan di situ. Jadi dia tahu dalam tanda kutip agenda global apa. Jadi dan dia langsung masuk ke, jadi oper orang dalam kan. Tahu hal seperti itu. Tapi kan itu maksudnya review paper kan sangat fokus ya, mereka punya objektif sendiri. Ya, tapi it's a good start gitu loh. Karena bisa jadi habis itu ada orang lain lagi bikin review paper. Topiknya sama tapi fokusnya beda. Bisa kayak gitu. Benar. Oke, dan hal lainnya adalah tadi kan kita sudah ada singgung sedikit soal metodenya, kita ada filternya, kita keywordnya kayak gimana. Nah, analisanya kayak gimana? Review paper itu isinya apa? Kalau gua di kasus gua tuh biasanya ada comparative analysis yang gue bandingkan. Karena gue fokusnya di metode, jadi gue nggak membandingkan atau gue nggak nyari akurasi dari setiap result yang dihasilkan si paper itu, atau gue nggak nyari tentang software ini performance-nya apa sih segala macam. Ya mungkin gue akan list software yang dipakai apa segala macam, tapi gue nggak nyari ini software ini seberapa akurat atau apa segala macam kayak gitu, karena gue fokusnya di metode. Jadi ya udah gue mainnya di situ aja, boundary-nya di situ, dan gue komparasi antara metode satu metode yang lain, kompleksitasnya seperti apa, parameternya apa yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kayak gitu sih. Jadi bisa dibilang mungkin kita sudah punya tujuan dulu, kita mau analisa apa aja gitu. Jadi supaya jangan kita baca semua satu paper itu juga capek juga ya. Misalkan kayak kasus tadi, lu cuma mau membandingkan metodenya aja, ya artinya mungkin fokus di bagian metode saja. Jadi bagian results discussion mungkin nggak terlalu banyak. Jadi gue nggak peduli formula yang dipakai apa, kayak gitu segala macam, atau algoritmanya apa, atau shocking findings-nya apa, mungkin nggak. Karena kan fokus di metodenya. Jadi ya itu, jadi memang ya intinya sebelum kita analisa, kita sudah setting dulu di awal kita mau ngapain, jadi bisa membantu kita lebih fokus sama hal seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahin? Kayaknya udah cukup kaya sih ya. Paling ke hal praktis ya. Nah jadi untuk sekedar informasi ke teman-teman, jadi bukan sepertinya ini bagian part pertama seputar video seputar review paper. Jadi kita cerita general, kita sharing dari Mita tadi dan segala macam. Tapi kita akan ada part 2 dari review paper ini, yaitu kita akan coba kupas beberapa review paper. Yang pertama mungkin dari lu, dan juga mungkin ada beberapa contoh review paper yang bisa kita angkat dan kita bisa kasih contoh ke teman-teman. Jadi lebih ke hal praktis lah intinya, nggak cuma teori gitu ya. Jadi tunggu kita di part kedua soal review paper ini, dan sepertinya itu aja. Oke. Lagi-lagi sebelum kita tutup, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Jika ada yang kurang, mungkin teman-teman mau
pernah nulis review paper, silahkan di sharing. Lalu apalagi ya, di komen dan segala macam, di like, subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Lagi-lagi tunggu kita di part kedua video review paper. Dan sampai jumpa di part kedua. Bye-bye. Bye.